Mereka para ahli ekonomi, para ahli politik, para ahli teknologi dan sebagainya kan pada duduk semua itu di 3 lembaga. Masa nggak ngerti pasal 33? Ya kalau Anda nggak ngerti pasal 33, ngapain Anda duduk di sana? Nah, kalau begitu, tujuan duduk di sana itu untuk membegal pasal 33 tujuannya. Nggak bisa tidak, saudara. Anda duduk di lembaga pemerintahan, baik itu di yudikatif, di legislatif, maupun di eksekutif. Tujuannya Anda ingin membegal pasal 33. Itu yang saya sebutkan tadi adalah jahulah, menyengaja untuk merusak niatnya. Makanya Allah nggak ridho kan? Kan begini saudara. Annal ardo yarisuha ibadiyas sholihin. Allah menghendaki bumi ini pewarisnya adalah hamba-hambaku yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda dan kita semua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, kita akhir-akhir ini ya seringkali menjumpai di dalam kenyataan hidup kita ini, di bangsa kita ini, saudara, kejadian demi kejadian yang tidak ada habis-habisnya. Sepertinya persoalan-persoalan yang melanda bangsa kita, bangsa Indonesia ini, seperti itu yang kita saksikan. Semakin banyak kita melihat dan menyaksikan kenyataan-kenyataan baik secara langsung maupun melalui media massa, yaitulah yang disajikan dalam keseharian kita itu, saudara. Ya, tentunya ini tidak terlepas dari apa yang sedang terjadi. Kesemuanya itu adalah kenyataan-kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari bersama. Dalam kesempatan ini, ya, saya akan menyoroti, saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudara, ya, mengapa hal-hal yang demikian itu kerap kali terjadi, sering kali terjadi peristiwa-peristiwa itu, saudara. Ya, makanya di sini saya mengangkat sebuah judul, ya, berkaitan dengan negara kita. Ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, di situ negara, ya, sebenarnya tidak boleh melaksanakan apa yang disebut dengan berbisnis. Ya. Nah ini saudara, jadi ini pangkal tolaknya dari segala peristiwa yang terjadi di lingkungan negara kita ini, ya, itu akibat, saudara, itu merupakan ekses bahwa selama ini, ya, negara dibawa, diseret-seret, diikut sertakan di dalam perbisnisan. Itu masalahnya. Nah, yang mesti dipahami oleh kita semua, ya,
terutama sebenarnya oleh para pemangku kebijakan. Apa sih itu yang disebut dengan negara? Ya. Jadi negara itu merupakan bukti bahwa suatu bangsa itu eksis. Itu yang pertama. Itu yang pertama harus difahami. Suatu bangsa itu dinyatakan ada ketika itu yang membuktikannya adalah negara. Tanpa hadirnya sebuah negara, maka bangsa itu dinyatakan ya atau disebutkan bangsa itu tidak ada. Walaupun orangnya ada. Artinya baik secara hukum maupun politik, bahwa suatu bangsa itu ada manakala ada negaranya. Jadi yang membuktikan suatu bangsa itu adanya negara, gitu kan? Saudara kan bisa lihat sampai detik ini ya, Israel dengan Palestina berseteru terus menerus. Kenapa? Karena kedua belah pihak itu ingin mewujudkan negara. Baik Palestina maupun Israel itu ingin mewujudkan adanya sebuah negara untuk membuktikan secara hukum dan secara politik bahwa suatu bangsa itu ada. Bangsa Palestina ada. Mana buktinya? Itu ada negara Palestina. Ada state-nya, ada negaranya. Israel juga begitu. Bangsa Yahudi itu dikatakan ada. Baik secara hukum maupun secara politik ketika negaranya itu ada. Jadi teramat penting dan sangat penting hadirnya sebuah negara untuk mengakui suatu bangsa itu ada, itu saudara. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, paham kedua, apa itu negara? Negara itu organisasi besar suatu bangsa. Organisasi besar suatu bangsa atau organisasi besar secara nasional itu namanya negara. Lalu isinya. Nah, sekarang kalau bicara isinya negara itu apa? Ada berapa unsur negara itu isinya? 3, saudara. Yang pertama hukum, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintah. Kalau ketiganya ini tidak ada, ya juga nggak bisa disebut negara. Atau kurang. Misalnya cuma ada rakyat doang, nggak bisa disebut negara. Cuman ada hukum doang, nggak bisa disebut negara. Cuman ada pemerintah doang, mana mungkin ada pemerintah kalau nggak ada rakyat. Jadi mesti ada 3 syaratnya disebut negara. Kurang 1 nggak bisa, apalagi kurang 2. Nah, ketiganya ada. Ketiga unsur ini ada. Tapi satu dengan yang lain tidak sinkron. Apa yang terjadi? Kekacauan, kerusakan. Bahkan bisa jadi malapetaka. Bahkan bisa jadi akan mengarah kepada pembubaran dan kehancuran sebuah negara manakala ketiga unsur ini tidak ada sinkronisasinya. Nah, jadi ciri negara yang bakal kacau, bukan bakal kacau ya, pasti kacau ketika ketiganya ini tidak terjadi sinkronisasi. Rakyat tidak sejalan dengan pemerintah.
Pemerintah tidak sejalan dengan hukum. Hukum tidak sejalan dengan rakyat. Nah, itu namanya tidak sinkron. Nah, ketidaksinkronan ini melahirkan kekacauan, melahirkan persoalan, mewujudkan problem-problem yang sulit diselesaikan. Karena ketiganya saling bertolakan, saling bersinggungan, saling ya tidak sinkron tadilah, intinya begitu. Nah, mari kita soroti. Tadi saya katakan, ya, ketidaksinkronan itu ada penyebab. Apa penyebabnya? Itu tadi, negara dibawa-bawa oleh pemerintahnya. Pemerintah atas nama negara, atas nama rakyat, berbisnis. Mana Pak buktinya bisnis? Nah itu yang lagi viral. Ya. Jadi bisnis itu bukan pekerjaan negara, bukan pekerjaan pemerintah semestinya. Bisnis itu pekerjaan swasta. Jadi negara nggak boleh berbisnis. Ya. Siapa negara? Tadi kan pemerintah. Pemerintah itu adalah negara yang mengelola negara. Jadi seluruh pejabat negara, baik yang ada di lembaga yudikatif, legislatif, ya, maupun eksekutif, itu nggak boleh berbisnis. Ya, kalau berbisnis, wah, udah pasti rusak. Karena semua sarana yang diberikan kepadanya untuk mengelola negara itu akan dipakai, akan digunakan untuk berbisnis. Ya, dari saudara. Makanya pasti bertolak belakang, pasti bermasalah dengan undang-undang. Begitu saudara, pasti bermasalah dengan undang-undang. Makanya di sini kita teropong coba pasal 33 bahwa negara itu tidak boleh berbisnis. Dan ingat, pasal 33 itu nyawanya sebuah negara. Ya. Nyawanya sebuah negara. Sebelum saya jelaskan ini, saudara, ya, ada terminologi umat Islam tentang apa yang disebut dengan jahiliyah. Apa itu jahiliyah, saudara? Ya. Secara bahasa itu bodoh, kan begitu? Bodoh. Jahiliyah artinya kebodohan yang banyak. Jahiliyah, kalau bodoh jahil, kalau banyak berarti jahiliyah. Jadi banyaknya kebodohan yang dilakukan itu disebut jahiliyah. Apakah orang yang tidak dapat membaca dan menulis disebut bodoh? Bisa, tapi itu sangat ringan karena masih bisa diajarin untuk bisa membaca dan bisa menulis, ya, begitu. Kemudian dia melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan akibat ketidaktahuan, akibat ketidakngertiannya, itu masih Allah maafkan. Tetapi dia melaksanakan kekeliruan, melaksanakan kesalahan, melakukan pelanggaran ketika sudah dipahamkan bahwa sesuatu yang dilakukan itu salah, bahwa sesuatu yang dikerjakan itu melanggar,
Dan itu sudah diketahui sebelumnya bahwa itu adalah pelanggaran. Itulah yang disebut dengan jahlu, atau itulah yang disebut dengan jahil. Ya, jangan salah saudara. Jahiliyah itu adalah orang yang melanggar, orang yang bertindak salah ketika kesalahan itu, kebodohan, pelanggaran itu dilakukan setelah dikasih tahu. Itu namanya jahil atau namanya jahiliyah. Lantas berkali-kali dikasih tahu, terus berkali-kali pula masih dilaksanakan kesalahan-kesalahan itu. Itu namanya jahula. Apa itu jahula? Jahiliyah kuadrat, kebodohan kuadrat. Ya. Jadi yang melaksanakan pelanggaran, yang melakukan kesalahan, yang merusak dan seterusnya, dilandasi dengan dia tahu. Artinya tahu, paham bahwa itu salah, bahwa itu merusak, dilakukan juga. Nah, itu namanya jahiliyah atau jahula. Nah, nanti kita ukur kondisi bangsa kita ini dikelola oleh orang-orang yang seperti apa. Kan gitu saudara. Jangan zaman dulu doang, zaman sebelum Nabi Muhammad itu diutus ke tanah Arab, ke Jazirah Arab, khususnya Mekah, ya. Sebelum datang Islam, itu disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah kapanpun dan dimanapun adanya. Karena definisinya seperti itu. Yang namanya jahiliyah itu adalah kebodohan yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan setelah dikasih tahu. Itu namanya jahiliyah. Kalau orang nggak tahu, orang nggak paham, melakukan kesalahan itu ayyafu anhum, Allah memaafkannya. Kemudian tidak diulang lagi setelah dikasih tahu. Nah, setelah dikasih tahu diulang lagi pekerjaan yang sama. Itu namanya jahiliyah saudara. Dan biasanya orang jahiliyah itu bukan orang yang nggak tahu ilmu, bukan orang yang nggak berilmu, tetapi ilmunya digunakan untuk tindak kejahatan. Itu namanya jahiliyah. Paham saudara? Nah, sekarang kita lihat pasal 33 ya. Bahwa di sana, ya mungkin lihat pasal 33-nya kayak apa saudara. Nih, saya bacakan aja. Bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah ya, 1. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Itu negara. Fungsi negara. Itu pertama. Ya. Hadirnya sebuah negara itu adalah untuk itu. Yang kedua, kekayaan alam tersebut digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kan ini Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya. Kan mentereng sekali, jelas sekali dasarnya negara berdiri di situ. Nah, turunannya apa? Turunannya banyak. Nah, turunannya tentunya tidak boleh bertentangan dengan pasal 33 itu. Mengelola negara itu dasarnya. Ya, itu dasarnya untuk mengelola negara. Dan negara isinya ada 3 tadi kan. Ada rakyat, ada pemerintah, ada hukum. Nah, ketiga-tiganya ini harus sinkron hukumnya
undang-undangnya, rakyatnya, dan pemerintah. Siapa itu pemerintah? Pemerintah yang diberikan wewenang oleh rakyat. Lembaganya disediakan oleh rakyat. Rakyat menyediakan atas persetujuan bersama. Maka terwujudlah yang namanya undang-undang. Jadi undang-undang itulah yang menghendaki ya negara memfasilitasi pemerintah untuk bisa melaksanakan fungsinya. Adanya lembaga yudikatif, adanya lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, MPR, DPR, dan presidenan. Nah, itu lembaga itu ditempati, ditunjuk orang-orangnya untuk mengelola itu tadi, ya, bumi, air, dan kekayaan alam. Makanya di sini, ya, dikuasai oleh negara. Siapa negara? Ya, 3 unsur itu tadi negara. Termasuk pemerintah di dalamnya. Kan begitu. Ditugasi apa pemerintah? Ditugasi untuk mengelola itu sumber daya alam. Bumi, air, dan segala isinya yang ada di dalam. Lalu dibuatlah turunan undang-undangnya. Maka negara membuat sarana. Apa itu? BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha. Ya. Kalau milik swasta namanya PT, perseroan terbatas. Terbatas dan dibatasi. Apa yang dikelola, apa yang diproduksi, apa yang diusahakan, itu terbatas. Siapa yang membatasi? Pemerintah berdasarkan undang-undang. Mungkin gitu. Nah, BUMN, ya, badan usaha milik negara. Jadi negara punya badan usaha. Apa yang dikelola? Ya, nggak ada batasnya yang dikelola oleh negara itu. Batasnya ya wilayah. Yang ada di wilayah Indonesia itu, itulah batas pengelolaannya. Apa yang dikelola? Sumber daya alam. Bumi, air, dan segala isinya. Itu yang dikelola. Dikelola oleh negara, sarananya adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di situ pure negara yang mengelola. Nggak boleh selain pemerintah mengelola sumber daya alam. Nggak boleh. Nah, kalau ada unsur yang masuk ikut serta di dalam pengelolaan sumber daya, ya, kalaupun ya, ada yang masuk pihak swasta, artinya non pemerintah, ya, masuk ke situ, katakanlah menanam saham di situ, ya nggak boleh menentukan. Apa tujuannya tanam saham itu? Mau mencari keuntungan misalnya. Ya. Mau mencari laba. Ya semestinya negara itu harus tanya tujuannya apa menanamkan. Tapi kalau swasta itu adalah nyumbang, membantu, itu baru top. Ya, kayak negara-negara ya selain Indonesia itu, katakan Singapura, Filipina, Malaysia, itu negara dibantu oleh pihak swasta. Tetapi swasta tidak bermotif bisnis. Ya. Motifnya adalah membantu. Ya. Mengapa negara kurang modal? Ya karena tadi nggak sabar pemerintahnya. Bukannya membina dulu.
bekerja keras dulu. Dari awal bangsa kita itu kan sudah punya niat ingin mandiri, berdiri di kaki sendiri. Artinya BUMN itu tidak harus atau bahkan jangan minta bantuan ke rakyat. Jangan ke pengusaha, jangan ke bisnis, ke rakyat. Gitu. Nah, jadi itu sarana, saudara. Sarana apa? Sarana untuk mengakomodir BUMN itu. Ya, bukan sarana untuk berbisnis. Salah banget. Nah, lalu yang terjadi adalah BUMN itu dirusak. Dengan cara tadi masuknya modal-modal asing, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, akhirnya BUMN itu di luar kendali pemerintah. Ya. Karena 50-50 di situ berarti mempunyai hak yang sama besar akhirnya dengan pihak swasta. Dan itu kan sudah kita rasakan yang tadinya PJKA menjadi KAI, ya, banyak sekali. Padahal di situ, ya, dalam pasal-pasal berikutnya atau pasal sebelumnya, bahwa semua yang menyangkut hajat hidup massal rakyat itu pemerintah yang pegang. Ya, pokoknya semua usaha yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, ya. Contohnya apa? Contohnya ya sumber daya mineral. Apakah itu minyak bumi, apakah itu gas, apakah itu batu bara, semua bahan tambang itu dikelola oleh negara. Dan diusahakan kalau diperdagangkan oleh negara, kalau disebut dengan dagang, kan ada Kementerian Perdagangan. Jadi negara. Jadi nggak boleh ada pihak swasta itu mengelola apa yang dikelola oleh negara. Kan begitu, saudara. Nah, ini sudah lebih besar porsinya, apa yang mestinya dikelola oleh negara, dikelola oleh swasta. Inilah yang disebut dengan swastanisasi yang sudah lama berjalan. Akibatnya negara tidak bisa mengendalikannya. Akhirnya negara harus nurut dengan aturan-aturan yang dibuat oleh swasta. Itulah yang disebut dengan berbisnis. Paham, saudara? Nah, sebenarnya yang dirancang oleh pasal 33 itu adalah sistem ekonomi kerakyatan. Itu, saudara. Yang dikehendaki oleh pasal 33 itu adalah sistem perekonomian rakyat. Kan undang-undangnya begitu. Bahwa ekonomi ini disusun atas dasar kekeluargaan. Kekeluargaan itu kan indah, saudara. Jadi rakyat itu terlibat di dalam mengurusi, di dalam mengelola sumber daya. Maka turunan dari undang-undangnya itu kan adanya apa? Koperasi. Kan ada menterinya, menteri koperasi. Nah, koperasi diturunkan lagi, undang-undang turunannya kan ada yang namanya KUD. Yang udah nggak ada sekarang. Dihapus malahan. Nggak ada itu koperasi unit desa, nggak ada. Itu namanya ekonomi kerakyatan.
Jadi sebenarnya sudah didesain berdirinya republik ini, sistem ekonominya adalah ekonomi mikro, saudara. Bukan makro. Nah, kenapa prakteknya jadi ekonomi makro? Nah, sekarang saudara lihat bedanya ekonomi mikro dengan ekonomi makro apa? Beda banget. Kalau ekonomi mikro itu ya prakteknya adalah perdagangan, jual beli. Dagang itu jual beli, bahasa Qur'annya, bahasa Arabnya itu tijaroh. Itu ekonomi mikro. Karena pengelolaannya itu massal, banyak, melibatkan rakyat. Boleh juga disebut di sana nanti massal rakyat itu berupaya yang disebut dengan padat karya. Bukan padat modal. Padat karya artinya banyak orang yang memiliki modal, yang bekerja. Jadi banyaknya sama kan. Nah, rakyat itu kan keuangannya sedikit, kecil. Tapi karena banyak yang terlibat di situ, akhirnya gede juga. Akhirnya antara modal dengan tenaga yang mengelolanya itu sama banyaknya. Kan di situ indah, saudara. Tapi kalau ekonomi makro itu padat modal. Tenaganya nggak perlu banyak. Sedikit orang, tapi modalnya berlipat-lipat. Maka istilah bisnis itu ya, itu muncul lahir dari ekonomi makro. Jadi dalam ekonomi mikro nggak ada itu istilah bisnis, nggak ada. Jadi istilah bisnis itu munculnya di ekonomi makro. Nah, sekarang yang ditanamkan dalam ekonomi makro dari sejak awal bahwa ekonomi menurut sistem makro itu adalah begini, saudara. Siapapun orang yang pernah sekolah minimal nggak perlu jadi sarjana ekonomi, itu udah diajarin. Apa prinsipnya? Prinsip ekonomi makro itu dengan modal yang sekecil-kecilnya, kalau perlu nggak pakai modal. Maksudnya modal uang ya, modal kapital atau modal uang ya. Sekecil-kecilnya. Tapi mesti dan harus memberikan keuntungan, menghasilkan keuntungan laba yang berlipat-lipat. Itu prinsip ekonomi makro. Ya. Nah, sekarang saya tanya, riba itu munculnya di ekonomi mikro atau makro? Itu orang pasti jawabannya pasti riba itu muncul di ekonomi makro. Tokoh-tokohnya yang melahirkan riba itu juga adanya di ekonomi makro, bukan di ekonomi mikro. Dan Allah menegaskan, Nabi melarang. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah ayatnya panjang, saudara. Jadi saya ambil pendeknya nih. Wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Allahnya melarang. Bukan melarang, Allahnya menegaskan bahwa yang
halal itu adalah baik. Wa ahalallahul baik. Apa itu baik? Baik itu jual beli. Transaksi jual beli, menjual dan membeli. Itu namanya tijarah. Wa haramar riba. Lalu yang diharamkan itu riba. Jadi yang dihalalkan oleh Allah itu adalah tijarah, jual beli. Yang diharamkan itu adalah riba. Apa itu riba? Riba kan bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesianya atau pengertian Indonesianya apa? Kan nggak ketemu. Yang ada adalah efek-efek yang kemudian orang mengetahui, oh itu riba. Dan larinya ke bank. Perbankan itulah perilaku, tindakan, praktek dari riba. Tapi melihatnya hanya itu. Itu bagian, saudara. Bagian dari riba. Bagian dari praktek riba. Belum ketemu akarnya. Boleh dikatakan itu adalah efek dan praktek dari sebagian riba. Jadi riba itu kan kalau dalam bahasa Arab itu ya artinya apa? Bunga. Ya. Bunga apa? Kalau dibicara masalah ekonomi. Ya. Bunga itu adalah kelebihan atau keuntungan. Keuntungannya seperti apa yang dimaksud dengan riba? Keuntungan yang berlipat-lipat. Jadi riba itu adalah mengambil keuntungan atau laba yang berkali lipat. Modal 100 perak, keuntungan 1000 perak. Modal 1000, keuntungan 1 juta. Itu namanya riba, saudara. Apakah bisa seperti itu? Ya sangat bisa. Memang seperti itu tujuan ekonomi makro. Kan tadi saya katakan. Kalau perlu nggak pakai modal. Itulah yang disebut dengan bisnis, saudara. Bisnis tidak sama dengan tijarah. Jadi di dalam tijarah nggak ada riba. Di dalam bisnis itu riba. Apapun yang dibisniskan itu pasti riba. Makanya tadi saya katakan, negara nggak boleh berbisnis. Artinya negara nggak boleh berbisnis, pemerintah jangan membawa negara, jangan menggunakan negara. Artinya menggunakan kekuasaannya itu untuk berbisnis. Menggunakan kekuasaan untuk berbisnis itu namanya korupsi, saudara. Korupsi itu kok ngentit uang negara, itu mah kecil. Berbisnis itu adalah menggunakan kewenangan untuk berbisnis. Itu namanya korupsi, saudara. Itu namanya melanggar Undang-Undang Dasar. Itu pasal 33. Kan gak pernah. Apakah para pemerintah, para penguasa, para pemangku jabatan dari mulai presiden sampai kepada desa itu nggak ngerti itu pasal 33, nggak paham ya sistem ekonomi mikro, nggak paham. Nggak mungkin mereka para ahli ekonomi, para ahli politik, para ahli teknologi dan sebagainya kan pada duduk semua itu di 3 lembaga.
Masa nggak ngerti pasal 33? Ya kalau Anda nggak ngerti pasal 33, ngapain Anda duduk di sana? Nah, kalau begitu, tujuan duduk di sana itu untuk membegal pasal 33 tujuannya. Nggak bisa tidak, saudara. Anda duduk di lembaga pemerintahan, baik itu di yudikatif, di legislatif, maupun di eksekutif. Tujuannya Anda ingin membegal pasal 33. Itu yang saya sebutkan tadi adalah jauhlah menyengaja untuk merusak niatnya. Makanya Allah nggak ridho kan? Kan begini saudara. Annal ardo yarisuha ibadiyas sholihin. Allah menghendaki bumi ini pewarisnya adalah hamba-hambaku yang soleh. Anda duduk di sana berbisnis. Akibatnya rusak tuh sistem. Mana bukti kerusakannya? Tuh laut dipager. Tuh rakyat digusur. Tuh tanah dibeli dengan cara paksa. Ya. Dikondisikan orang, diteror orang. Ya. Akhirnya kan, ya tadi kan prinsip ekonominya begitu. Prinsip ekonomi bisnis itu seperti itu. Kalau perlu nggak pakai modal, gitu. Ambil aja tuh tanah, teror aja itu warga masyarakat. Kerjaan siapa itu? Kan PSN itu kerjaannya. Nah, PSN itu ya proyek strategis nasional, produk pemerintah yang dijual kepada swasta. Nah, kalau sudah dijual, punya hak nggak pemerintah untuk mengontrol? Nggak punya. Apa buktinya? Jadi biarkan saja itu. Begitu masyarakatnya ribut, warganya ribut, viral, baru di situ bereaksi pemerintah. Mau diselidiki dulu, mau koordinasi dulu. Apa itu saudara? Udah nggak bener itu. Makanya di sini pemerintah jangan berbisnis. Lah, pebisnis datang, ajak bisnis, ikut. Itu problem besarnya saudara, kalau pengen tahu. Nah sekarang saudara, ini untuk pesan dari rakyat. Ya, saya kan rakyat. Kepada kedua belah golongan, pemerintah dan pebisnis, yang populernya disebut oligarki, kan gitu. Kalau Anda berdua ini berkolaborasi terus untuk merusak negeri ini, ya, saya ingatkan, kami ingatkan, itu nggak bakal bisa saudara tenang hidup Anda, baik di pemerintahan maupun di kelompok oligarki. Kenapa saya bilang nggak bisa tenang? Berapa juta penduduk Indonesia dan berapa persen yang memiliki ini ya handphone yang ada kameranya? Berapa banyak para aktivis yang ngulik terus untuk menginvestigasi kelakuan pemerintah? Nggak akan tenang. Soalnya nggak akan tenang, akan terus dikejar. Lah, kapan pemerintah bisa fokus melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum? Jangankan aparat penegak hukum, ini ngurusin hal-hal yang urgent saja udah keteteran. Kayak makan gratis itu aja udah. Kasihan tuh presiden hari ini. Bagaimana beliau ingin
menjadikan negara ini aman. Bagaimana negara ini ingin menjadikan tentrem? Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Karena kelakuan para pebisnis dan para pemerintah yang terus-menerus berbisnis. Nah, jadi tafsir daripada riba itu apa kalau begitu? Kan mudah menyimpulkannya bahwa bisnis itu adalah riba. Ayo, itu tafsir tunggal jadinya. Karena bisnis itu ya menghendaki keuntungan yang berlipat-lipat. Dan keuntungan yang berlipat-lipat ganda itu namanya riba, saudara. Bukan bank saja. Kecil bank mah. Paham, saudara? Jadi ngomongin riba cuman sekitaran bank doang. Sementara sistem besarnya nggak disinggung. Kasihanlah pegawai bank. Bank haram. Karena riba. Riba tempat neraka. Iya, ayatnya memang begitu, ngancam neraka. Maka lu nggak kasihan. Orang-orang yang diancam neraka dihujat lagi oleh saudaranya yang lain. Tapi nggak memberikan solusi. Ya kan? Yang menghujat pelaku riba itu neraka. Yang pinjam uang di bank itu neraka. Yang memanfaatkan jasa bank itu neraka. Lu solusinya apa? Gak ada. Gak ada solusi. Maka banknya tetap berjalan. Apakah bank itu runtuh karena diserang dengan istilah riba? Enggak runtuh, saudara. Kalau mau meruntuhkan riba, ya, jangan gunakan ekonomi makro. Gunakan ekonomi mikro yang memang sudah ada undang-undangnya. Ekonomi makro nggak ada undang-undangnya. Mana undang-undangnya ekonomi makro? Pasal berapa? Ayat berapa? Tunjukkan kepada kami rakyat. Silahkan para ahli ekonomi, para ahli politik, para ahli hukum, silahkan tunjukkan kepada kami pasal-pasal tentang ekonomi makro. Ya. Yang ada praktek ekonomi makro itu yang ada. Justru itu adalah penjagalan terhadap pasal 33. Itu tindak kejahatan berat, saudara. Sudah lama pemerintah melakukan tindak kejahatan berat, yaitu mengamputasi pasal 33. Mana bentuk amputasinya? KUD sudah nggak ada. Koperasi tidak berdaya. Mana koperasi? Yang ada menjadi tempat persembunyian, tempat beroperasinya para lintah darat. Ya. Para lintah darat bercokol di sana, di koperasi. Coba saudara tengok itu. Banyak koperasi simpan pinjam itu melaksanakan, mempraktekkan riba. Nah, itu saudara, rusak sudah. Jadi mana mau berkah? Jadi yang ada adalah kasus demi kasus akan terus bergulir ada. Dan kasus demi kasus itu diketahui oleh seluruh rakyat. Karena tadi saya bilang, ini pegang ini rakyat banyak. Beda dengan zaman masa lampau. Di orde-orde sebelumnya, apakah orde lama, apakah orde baru. Ya.
Kalau sekarang nggak bisa, saudara. Kalau dulu bisa, mau berkuasa dengan cara orde lama atau orde baru itu bisa. Karena bisa mengendalikan arus informasi. Kalau sekarang nggak bisa, saudara. Ya, jadi percuma saudara mau berlaku curang, ibaratnya mau ngumpet itu kepalanya doang yang ngumpet, badannya kelihatan. Makanya saudara perhatikan di dalam eh, takso ya, takso atau di dalam diskusi debat antara pihak pemerintah yang membela pemerintah dengan yang membela rakyat, itu selalu kalah argumentasinya. Ya. Pemerintah bawa data, tapi begitu dicocokkan dengan fakta nggak cocok. Pemerintah berargumentasi begini dan begitu, dibantah oleh lawan diskusinya dari pihak rakyat yang bukan pemerintah, selalu kalah saudara. Makanya nggak mau dia dibawa ke ranah pengadilan. Nantanginya mana buktinya, begitu ayo ke pengadilan nggak berani dia. Karena kalau di pengadilan itu pasti kalah. Itu yang terjadi. Siapapun yang memihak pemerintah kalau berargumentasi itu ujung-ujungnya marah dia. Karena kalah secara argumentasi. Dari sisi manapun kalah. Kenapa? Karena pada pihak yang salah. Ini yang disebut, saya bilang, orang pinter, orang pandai, para ahli memihak pemerintah jadi dungu. Karena ilmunya gak sinkron dengan yang mau dilaksanakan. Ini grammar baru nih, cakep nih, tapi belum ada di KBBI. Jadi dungu itu apa sih? Dungu itu orang cerdas, orang pandai, orang pinter, para ahli yang berpihak kepada kebatilan. Itu saudara. Nah, jadi bukan orang ecek-ecek ya, dungu itu. Jadi dungu itu grammar baru itu yang dipopulerkan oleh si Rocky. Ya. Jadi dungu itu bukan orang bodoh. Dungu itu bukan orang bodoh. Justru para ahli ilmu, ahli biologi, ahli ekonomi, segala ahli lah pokoknya. Tetapi keahliannya itu, kecerdasannya itu tidak digunakan pada tempatnya yang benar. Maka disebutnya juga plongo-plongo istilahnya. Nah itu saudara. Jadi orang ahli ilmu itu berada di pihak yang salah itu diturunkan derajatnya. Apa membuktikan? Ya dihujat terus, dibully terus, kan begitu saudara. Mau diturunkan derajatnya, ya memang begitulah kalau maunya. Nah jadi begitu saudara. Jadi terus akan terjadi kasus ini, habis ada kasus pagar laut. Terus kemudian akan ada apa lagi? Pasti ada lagi, saudara. Pasti ada lagi. Dan itu nanti ketahuan lagi. Ada lagi, ketahuan lagi. Lah kapan pemerintah itu mau fokus melaksanakan tugasnya? Kan udah janji. Bawa nama Allah. Yang gitu kan? Wallahi demi Allah. Aku bersumpah demi Allah, aku berjanji demi Allah, wallahi saya akan melaksanakan amanat dengan setulus-tulusnya. Saya pokoknya macam-macam bla bla bla, ada janjinya begitu. Nah, tapi pelaksanaannya kan enggak. Nah, ya sudah pendusta, sudah jahiliyah, lah sudah lengkap deh saudara. Atas mau ngapain pemerintah duduk di sana? Kalau bekerjanya itu hanyalah untuk berbisnis. Ya, nah itulah saudara. Basiron, peringatan. Nadhiron, peringatan. Karena Quran itu cuma dua isinya. Basiron wa nadhiro. Hak, batil, salah, benar. Hitam, putih. Nah, hitam, putih. Riba, apa? Haram. Tijaroh, halal. Maka bangunlah negara dengan sistem tijaroh, jangan dengan sistem riba. Jadi selama ini rupanya negara Republik Indonesia dibangun di atas dasar riba. Dan yang paling spektakuler dari hasil mengelola negara dengan riba adalah hutang.
hutang. Dan itu hutang riba. Bagaimana ceritanya orang riba berdasarkan ayat Al-Quran? Dia seperti orang yang kesurupan jalannya itu. Karena dirasuki oleh setan. Jadi langkah-langkah yang dilakukan orang yang memakan riba itu atau yang menggunakan riba itu adalah khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Lah kami mukmin, kami muslim dilarang. Ya. Jadi janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Bukan ngomongin kuntilanak gendruwo, bukan saudara. Kuntilanak gendruwo itu alam astral, gak kelihatan, gak nyata. Tapi orang yang berperilaku karena makan riba, maka langkahnya itu adalah langkah setan. Jadi setan itu nyata. Siapa setan itu? Ya pelaku riba. Siapa pelaku riba itu? Ya para pebisnis. Siapa para pebisnis? Ya saudara jawab sendiri. Nah itu saja saudara yang dapat saya laksanakan untuk memberikan peringatan bahwa negara ini darurat perang. Kenapa darurat perang? Lah presidennya sudah instruksikan tentara, militer, kan berarti negara lagi nggak aman. Ya, cakep itu. Saya sangat setuju kalau presiden menggunakan kedudukannya sebagai panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Setuju sekali saya. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Itulah basyironnya, itulah kabar gembiranya. Ya. Jadi itu kode keras. Kalau presiden sudah menggunakan fungsinya sebagai panglima tertinggi angkatan perang, mengerahkan militernya, berarti tandanya negara ini tidak aman, dalam kondisi terancam kedaulatannya. Kalau yang bergerak polisi masih aman lah katakan. Kalau yang bergerak polisi ya, tapi kalau yang sudah bergerak itu militer, untuk menangani kasus, tandanya apa? Tandanya adalah kode keras, berbahaya. Negara ini dalam kondisi berbahaya. Ingat itu saudara. Jadi Pak Presiden Prabowo, Anda telah benar memungsikan kedudukan Anda sebagai panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.